Selamat malam ataupun pagi bagi saudara yang di Indonesia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Markus dan juga segenap jemaat ICC di Fresno yang hosting untuk webinar kita malam hari ini. Saudara-saudara, ada 5 hal yang akan kita bicarakan malam hari ini. Yang pertama adalah penerimaan masyarakat dan gereja terhadap pernikahan sejenis dan faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, kita ada satu studi kasus dari Kejadian 19 mengenai kenapa Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Yang ketiga, bagaimana seseorang itu bisa menjadi homoseksual. Apakah itu genetik ataupun ya karena faktor lain. Yang keempat, apakah orang homoseksual bisa berubah menjadi heteroseksual? Dan yang tentunya kita juga mau perlu belajar bersama adalah sikap dan pelayanan gereja terhadap orang homoseksual. Jadi kalau saudara lihat ini 5 topik yang padat, sementara waktu kita sangat terbatas. Itulah sebabnya saya akan membawakan secara cepat dan mohon saudara bisa berkonsentrasi. Ya. Baik, kita masuk bagian pertama tentang bagaimana masyarakat dan gereja telah menerima pernikahan sejenis dan faktor-faktor apa yang membuat perubahan itu terjadi. Kalau kita perhatikan, dalam 5 tahun terakhir, masyarakat maupun gereja mengalami perubahan yang pesat di dalam penerimaan mereka terhadap homoseksual, khususnya dalam pernikahan sejenis. Saudara lihat di sini adalah negara-negara yang sudah melegalkan. Jadi hari ini ada 29 negara yang sudah mengesahkan pernikahan sejenis. Taiwan adalah negara Asia yang pertama yang tahun lalu mengesahkan pernikahan sejenis dan saat ini setahun kemudian sudah 8.000 pasang lebih yang dinikahkan. Saudara lihat di sini satu hasil survei yang dilakukan tahun ini. Sekarang ini 70% orang Amerika mensupport same-sex couples untuk menikah, saudara. 70%. Padahal 3 tahun yang lalu itu hanya 61%. Jadi dalam waktu 3 tahun saja terjadi peningkatan 9%. Dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat. Nah, kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang non-Kristen atau yang tidak punya afiliasi agama, maka angkanya lebih tinggi lagi, yaitu 90%. Jadi kalau ada orang 10, 9 orang itu setuju dengan pernikahan sejenis. Saudara lihat grafik dari tahun 2002 sampai 2018, mereka yang favor terus meningkat, sementara yang oppose makin menurun. Nah, ini adalah statistik dari kalangan gereja, baik dari gereja Protestan maupun Katolik, di mana saudara juga bisa melihat grafiknya mengalami peningkatan. Secara khusus tahun lalu di Eropa diadakan survei khusus untuk orang-orang Katolik di sana, dan ini hasilnya, saudara. 92% orang Katolik di Netherlands, 92% menyetujui, 83% di Belgium dan sebagainya. Jadi saudara lihat itu, statistik ini begitu tingginya. Nah, di lingkungan pendeta Protestan sendiri, research dari Lifeway terhadap 1.000 pendeta dari mainline church didapati 47%. Jadi hampir separuh dari pendeta mainline itu setuju dengan pernikahan sejenis. Saat ini beberapa sinode di Amerika, seperti yang tercantum di sini, sudah menyatakan persetujuan untuk melakukan pemberkatan dengan sejenis. Nah, ini ada beberapa saja, masih banyak yang lainnya. Nah, di Indonesia sendiri, ya,
ternyata saudara sudah ada gereja untuk komunitas LGBT. Pendetanya bernama Suar Budaya beberapa waktu yang lalu membuat satu pernyataan seperti ini. Jadi menerima LGBT sebagai bagian dari komunitas ini dan kami tidak berupaya menormalkan mereka jadi hetero. Karena kami menganggap gender dan seksualitas itu juga anugerah Allah. Itu bukan penyimpangan atau deviasi. By the way, Pendeta Suar Budaya baru 3 minggu yang lalu dilepas jabatannya dari kependetaan dan kepenatua,an karena rupanya ada skandal. Tapi ini di Indonesia sendiri, saudara lihat, sudah ada, saudara, satu komunitas gereja yang melayani bukan untuk membimbing, tetapi menerima apa adanya seperti itu. Nah, saudara, itulah yang membuat saya terbeban, mengapa kita perlu sebagai gereja memahami, saudara, apa sih yang Alkitab ajarkan tentang LGBT, khususnya tentang homoseksualitas. Karena mau tidak mau, khususnya kita yang tinggal di Amerika, menghadapi isu ini, dan kita tidak bisa hanya sekedar, pokoknya aku tidak setuju. Kita harus punya fondasi Alkitab yang jelas, dan juga seobjektif mungkin. Dalam arti kita juga mempelajari, mendengarkan apa yang para ilmuwan itu lakukan. Nah, saya melihat ada 7 faktor kenapa masyarakat bahkan gereja mengalami perubahan pandangan. Boleh dikata 10 tahun yang lalu, saudara, sulit dibayangkan kalau ada gereja yang memberkati pasangan sejenis. Tetapi hari ini, itu sesuatu yang justru dirayakan, saudara. Nah, bagaimana ini kok bisa sampai sejauh itu? Nah, faktor pertama saya melihat keberhasilan dari sexual revolution dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap seks dan seksualitas. Tokoh-tokoh diantaranya adalah Alfred Kinsey. Nah, dia ini sebetulnya bukan seksolog, dia seorang biologis, seorang yang mempelajari tentang insek, tapi dia menulis buku mengenai human sexuality tahun 40-an, 50-an, saudara. Dan dia juga membuat satu skala yang disebut Kinsey Scale. Dia mewawancarai orang-orang untuk mendapatkan apakah mereka ini pure hetero atau pure homo. Nah, kalau skornya itu 0, berarti orang itu sepenuhnya hetero, kalau 6 berarti sepenuhnya homo. Tetapi dari 0 ke 6 itu, saudara lihat di tengahnya itu ada tingkat-tingkat biseksual. Nah, sebetulnya riset yang dia lakukan ini kurang ilmiah, tetapi karena ini sesuatu yang baru dan menarik, saudara, ini selama bertahun-tahun begitu populer, dan dia juga tanpa sebetulnya dasar yang cukup kuat menyatakan kalau 10 bahkan lebih persen dari orang di Amerika adalah homoseksual. Nah, ini dengan gerakan yang dia lakukan mempengaruhi pandangan mahasiswa-mahasiswa yang dia ajar. Lalu juga dikembangkannya alat kontrasepsi. Tadinya mereka yang mau hidup bebas ada kekhawatiran, saudara, kalau melakukan hubungan seks terjadi kehamilan. Tetapi dengan dikembangkannya alat kontrasepsi ini, mereka merasa lebih bebas untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian juga dengan diterbitkannya majalah Playboy oleh Hugh Hefner tahun 1953. Ini juga mengekspos seksualitas wanita khususnya. Jadi saudara lihat bagaimana sexual revolution ini mau merubah seksualitas manusia. Kalau tadinya seks itu sesuatu yang kudus, sakral, yang tidak perlu diekspos, tetapi lewat revolusi ini manusia merasa lebih bebas. Kalau tadinya seksualitas itu hanya dilakukan dalam konteks pernikahan, maka lewat revolusi ini manusia khususnya di Barat, termasuk di Amerika, mengalami perubahan pandangan. Dan hal ini merubah semua aspek kehidupan. Baik itu aspek dunia art, bisnis, media, pendidikan,
bahkan juga pemerintahan dan kesehatan. Di sini juga nanti saudara lihat aborsi mulai juga dilegalkan. Faktor yang kedua yaitu keberhasilan perjuangan gerakan gay aktivis, ya, di mana mereka menyatakan love is love. Kenapa mesti dibatasi? Aku mau mencintai siapa? Bukankah kita punya freedom to love? Bukankah kita juga punya right untuk mencintai siapapun yang kami suka? Dan saudara, ternyata gerakan mereka ini, khususnya mulai tahun 70-an, itu begitu gencar, masif, saudara. Sehingga boleh dikata saat ini gerakan mereka telah berhasil di dalam merubah pandangan ratusan juta orang di seluruh dunia. Faktor ketiga, dan ini yang juga menjadi senjata bagi mereka, yaitu pernyataan dari American Psychiatric Association yang menyebutkan bahwa homoseksual bukan merupakan gangguan jiwa. Lewat Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ini, tidak lagi, saudara, di DSM yang ketiga yang sudah direvisi, mencantumkan bahwa homoseksualitas merupakan gangguan jiwa. Nah, saudara bisa melihat sekarang dari dunia akademis, kalau tadi mungkin aktivis, sekarang ini dokter jiwa membuat pernyataan di buku mereka, ini buku panduan, saudara, yang ditujukan untuk para dokter jiwa, para social workers, ya, pihak asuransi untuk memahami kategori-kategori gangguan jiwa. Dan di DSM-3, ya, itu tahun 73, itu DSM-3 kemudian direvisi, sudah tidak lagi mencantumkan homoseksual sebagai gangguan jiwa. Sehingga orang-orang yang memandang homoseksual ini sebagai sesuatu yang abnormal, mereka lihat, look, apa yang dikatakan para dokter di DSM-3 itu. Faktor yang keempat adalah dukungan dari pro-gay theology. Nah, inilah yang membuat gereja goncang, saudara. Ya. Kalau tadi, misalnya dari dokter jiwa, menyatakan itu oke, normal, well, gereja bisa menyatakan, ya tapi Alkitab kan nggak boleh itu. Nah, tapi dengan adanya pro-gay theology, di mana mereka mengklaim bahwa gereja selama ini telah salah di dalam memahami homoseksualitas di Alkitab, ini membuat banyak hamba Tuhan, banyak pendeta sekalipun menjadi tergoncang, saudara. Nah, ini tokoh-tokoh beberapa dari pro-gay theology. Ini John Boswell. Dia profesor history di Yale University, saudara. Dia sebetulnya seorang Katolik yang sangat devoted, tiap minggu beribadah, tetapi dia seorang gay. Dan bagi dia, there is nothing wrong with this. Lalu dia spend lebih dari 10 tahun, saudara, untuk menulis buku ini. Dan ini mungkin merupakan buku riset tentang homoseksualitas yang paling lengkap, saudara. Dan lewat buku ini, intinya apa? Dia menyatakan bahwa gereja itu sudah salah di dalam memahami Alkitab tentang homoseksualitas. Buku ini mendapat penghargaan, saudara, dan menjadi bestseller dalam waktu singkat. By the way, dia mati umur 46 karena terserang AIDS. Yang kedua yang masih hidup, saudara, dan mungkin kalau saudara ke LA, saudara tahu gereja MCC, ya, Metropolitan Community Churches. Dialah pendirinya, yaitu Troy Perry. Dia dulu pendeta gereja Pantekosta atau Pentakosta, tetapi ya dia meninggalkan atau mungkin diputuskan karena dia memang punya beban untuk mendirikan gereja khusus bagi kaum LGBT, dan dia sendiri juga seorang biseksual, saudara. Nah, ini juga sangat gencar untuk mempropagandakan tentang LGBT. Banyak quotes
juga buku yang dia tulis seperti ini, saudara. Dia bilang, Jesus died for our sins, not our sexuality. Jadi there is nothing wrong with my sexuality, with your sexuality. Tidak ada yang salah. Mau homo, mau hetero, mau biseksual. Karena itu bukan urusan Tuhan. Urusan Tuhan itu dalam hal spiritual, begitu. Nah, yang saat ini lagi populer sekali, saudara, yaitu Matthew Vines. Dia sebetulnya diterima di Harvard University, tetapi setelah 2 tahun dia keluar, karena dia mau mengabdikan diri, katanya, untuk khusus mempelajari Alkitab, khususnya tentang homoseksualitas. Dia bertumbuh, katanya, dari keluarga yang Injili, tapi dia tahu dia seorang gay, dan dia penasaran apa sih sebetulnya yang Alkitab ajarkan tentang homoseksualitas. Dan bukunya ini, saudara, sudah menggoncangkan orang-orang Kristen di Amerika. Saya sudah membaca bukunya ini, judulnya God and the Gay Christian. Di mana intinya, saudara, dia menyoroti 7 bagian Alkitab yang berbicara mengenai larangan terhadap hubungan dengan sejenis. Dan Matthew Vines ini mencoba merevisi. Dengan kata lain, semua interpretasi, semua pemahaman kita tentang 7 bagian Alkitab tersebut adalah keliru. Nah, setelah ini kita akan coba satu kasus yang dia kemukakan. Ya. Memang menarik sekali, saudara. Argumen-argumennya kelihatannya meyakinkan. Tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut, sebetulnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. But saudara melihat buku ini menjadi bestseller dan banyak orang Kristen yang tadinya tidak setuju, termasuk papahnya sendiri, yang tadinya begitu menentang, saudara. Papahnya sekarang juga mendukung anaknya ini untuk mengajarkan di gereja-gereja bahwa Tuhan itu tidak melarang hubungan dengan sejenis, apalagi yang dilandasi oleh cinta dan komitmen. Faktor yang lain, yang kelima, saudara, kenapa masyarakat dan gereja makin terbuka, yaitu karena interaksi mereka dengan anggota keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar mereka, saudara. Di kantor mungkin mereka punya teman-teman gay, dan mereka lihat, they are okay, they are just like us. Nggak ada yang salah. Kenapa kita harus meributkan? Kenapa kita melarang-melarang mereka? Mereka orang-orang normal. Nah, apalagi mereka juga melihat orang-orang gay yang berprestasi seperti ini, saudara. Saudara tahu siapa dia? Ya. Tim Cook, CEO dari Apple. Secara terbuka dia bilang, karunia Allah yang terbesar bagi saya adalah membuat saya sebagai seorang gay. Lalu saudara lihat di sini, Ellen DeGeneres secara terbuka menyatakan dia gay. Nah, jadi saudara, interaksi mereka dengan orang-orang yang terkenal, bahkan dengan teman dan anggota keluarga sendiri, itu membuat mereka berpikir, mungkin kita selama ini sudah salah di dalam memandang mereka. Mereka seperti kita, yang membedakan adalah cuma orientasi seksual mereka. Lalu faktor yang keenam, saudara, nah mereka sendiri mungkin memiliki kecenderungan homoseksual atau menjadi biseksual, sehingga ya mereka cenderung untuk mendukung gerakan-gerakan tersebut. Nah, ini juga ada, saudara, memang mereka yang menyembunyikan itu kecenderungan mereka. Dan yang ketujuh, yang memang ya ini satu peringatan juga bagi gereja dan kita, mereka tuh kasihan, saudara, terhadap orang-orang homoseksual yang sering dibully. Nah, kita sendiri, saya percayalah, kita semua ikut webinar ini tidak ada yang sampai begitu, tetapi cukup banyak, saudara, orang Kristen ya, yang menghina, merendahkan, bahkan ya menyerang mereka, dan di beberapa negara bahkan mereka yang kedapatan melakukan hubungan sejenis, seperti di Brunei misalnya, di Iran, di Uni Soviet yang dulu itu, saudara, mereka bisa dijatuhi hukuman mati. Nah,
orang-orang ini merasa kasihan gitu. Loh, kenapa orang-orang gay kok dimusuhin? Nah, sehingga mereka ini tergerak, saudara, untuk menolong, untuk mensupport komunitas gay ini. Nah, sekarang kita ambil satu kasus saja yang Matthew Vines itu bahas di dalam bukunya tentang mengapa Allah menghukum kota Sodom dan Gomora. Menurut dia dan juga tadi John Boswell dan para progressive theologian, itu bukan karena dosa homoseksual, saudara. Jadi, menurut mereka gereja itu sudah salah di dalam memahami alasan kenapa Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Bukan karena mereka itu melakukan dosa homoseksual, tetapi karena dosa inhospitality dan violence. Nah, mungkin saudara heran, apa kaitannya? Nah, ini argumen mereka, saudara. Nomor satu, konteks masyarakat pada waktu itu sangat menekankan hospitality. Contohnya, saudara, satu pasal sebelum Kejadian 19. Di pasal 18 diceritakan ketika Abraham melihat ada 3 pria datang ke rumahnya. Sikap Abraham gimana? Dia langsung berdiri menyambut, saudara. Bahkan dia memerintahkan pembantunya untuk bikin apa itu, sate kambing atau gulai, saudara. Menyajikan masakan yang spesial untuk tamu-tamunya ini. Dan itulah, kata mereka, nilai yang dipegang oleh orang-orang zaman itu. Hal yang sangat diutamakan yaitu menyambut strangers, menjamu tamu. Tapi apa yang terjadi dengan penduduk Sodom dan Gomora? Mereka melakukan yang sebaliknya terhadap tamu Lot. Dan itulah yang Tuhan hukum karena mereka tidak mempraktikkan hospitality. Ya, jadi menurut mereka dihukum karena tidak menyambut tamu Lot dengan baik. Argumen kedua, nah kalau kita baca di Kejadian 19 ayat 5, itu mereka bilang supaya Lot ya mengeluarkan tamunya, supaya apa? Kami pakai mereka. Nah, para progressive theologian ini menyatakan kata-kata bukan dalam konotasi seksual. Tetapi penduduk di sana itu mau lebih mengenal tamu-tamu Lot itu. Karena Lot kan tidak lapor itu waktu ada tamu, ya seperti Kak di Indonesia, tamu 2 kali 24 jam suruh lapor RT, begitu ya. Nah, Lot tidak melaporkan itu. Dan mereka wonder, siapa itu? Jadi kami mau pakai mereka itu konotasinya bukan seksual. Begitu. Nah, masih berkaitan dengan yang tadi, mereka itu kemudian menjadi salah karena ada juga kelompok dari mereka sendiri bilang, karena mereka mau melakukan, kalau toh mereka mau melakukan hubungan seks, itu dilakukan secara paksa, begitu, secara massa, jadi grup ini rape gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh katanya. Oke. Sekarang argumen yang ketiga dari mereka, nah ini yang menarik, saudara. Setelah Kejadian pasal 19, nama kota Sodom dan Gomora itu disebut lagi, saudara, di Perjanjian Lama ada 13 kali, saudara. Nah, ini ayat-ayatnya. Tapi mereka bilang begini, coba baca semua ayat-ayat tersebut. Ada enggak yang menyebutkan kalau mereka dihancurkan karena mereka mempraktikkan dosa homoseksual. Dan saudara, kalau saudara membaca semua ayat itu, saudara akan kaget mungkin. Tidak ada, saudara. Tidak ada ayat yang tercantum di layar saudara itu yang menyebutkan Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora oleh karena mereka melakukan hubungan sejenis. Nah,
yang disebutkan di dalam Yesaya 16 ayat 49 sampai 50, inilah, lihat inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda. Apa saja, saudara? Kecongkaan, kerakusan, hedonisme, ketidakadilan, tidak melindungi kaum lemah, orang-orang yang miskin, kesombongan, tinggi hati, saudara. Melakukan kekejian di hadapanku. Nah, para revisionis ini atau proge theologian, mereka bilang, lihat, Yeskiel saja menyatakan seperti ini. Jadi, gereja salah kalau selama ini menyatakan, mengajarkan mereka dihukum karena homoseks. Tidak ada kaitannya sama homoseksual, katanya. Wow. Nah, bagaimana saudara kalau saudara menghadapi argumen seperti ini? Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, bagaimana kita sebagai orang-orang Injili perlu mengerti ya, dan tahu bagaimana menanggapi penafsiran yang kurang sepenuhnya ya. Ya, dalam arti begini, ada benarnya bahwa mereka dihukum, Sodom dan Gomora ini, bukan semata-mata karena dosa homoseksual. Jadi kalau ada gereja yang memahami dihukum karena dosa homoseks, itu kurang lengkap, saudara. Tapi juga mereka, kelompok liberal ini, keliru kalau menyatakan bukan karena homoseksual. Jadi jawaban yang tepat, sesuai dengan ayat-ayat Alkitab yang nanti kita akan pelajari bersama, mereka dihukum karena melakukan berbagai perbuatan yang jahat, termasuk homoseks. Jadi termasuk ini, saudara. Argumen yang pertama, Allah dengan tegas melarang persetubuhan dengan sesama jenis. Sudah bisa lihat Imamat 18 ayat 22 di sini. Kemudian Imamat 20 ayat 13. Kedua ayat ini dengan tegas melarang persetubuhan dengan sesama jenis, dan itu merupakan satu kekejian, dosa yang akan mendapat penghukuman. Jadi Alkitab tegas, saudara. Argumen yang kedua, kalau tadi mereka bilang supaya kami pakai mereka, itu bukan dalam konotasi seksual, sebetulnya kalau kita mau menafsirkan secara objektif, jelas kata yada yang dipakai di ayat itu dalam konteks hubungan seksual dengan tamu-tamu Lot, saudara. Dalam pemakaian kata yada di PL, itu kebanyakan menunjukkan konotasi seksual. Makanya saudara, respon dari Lot, kalau saudara ingat, untuk melindungi tamunya, Lot menawarkan apa, saudara? Ada yang mau jawab? Anak perempuannya. Anak perempuannya. Nah, kalau konotasinya itu ingin mengenal, lah mereka kan sudah kenal sama anak perempuan Lot. Jadi penafsiran proge teologi ini terlalu dipaksakan, saudara. Jelas sekali itu dalam konotasi seksual. Ya. Yang ketiga, nah ini tadi yang ayat 15 ya. Yang ketiga, kitab Yudas jelas sekali, ayat ke-7, menyatakan kenapa Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Ya, dinyatakan sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan yang akan kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi kalau mereka nyatakan bukan karena dosa homoseksual, bagaimana mereka bisa menjawab Yudas 1 ayat ke-7? Ya, jadi kita perlu memahami ini. Nah, yang keempat, saudara, argumen untuk membantah mereka, sejak penciptaan Allah merancang hubungan seksual itu diperuntukkan khusus bagi seorang pria dan seorang wanita di dalam konteks apa? Pernikahan. Itu jelas sekali prinsip ini
di Kejadian, kemudian juga Tuhan Yesus sendiri kutip, saudara. Ya, sudah bisa lihat di Matius 5 dan 19. Sehingga Alkitab juga dengan tegas menyatakan persetubuhan yang terjadi di luar konteks pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita merupakan perzinahan, merupakan dosa. Jadi bukan cuma dosa homoseksual, yang hetero pun, ya, orang-orang yang hetero, suami yang tidak setia pada istrinya atau sebaliknya, atau orang-orang Kristen yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, itu merupakan dosa. Jadi ini prinsip yang jelas sekali yang Alkitab nyatakan di dalam Alkitab. Nah, saudara, masih ada 6 tadi kan, 6 bagian yang lain yang mereka coba revisi penafsirannya, tapi karena kita terbatas waktu, satu itu cukup ya untuk membantah argumen dari proge teologi. Kita masuk bagian yang ketiga tentang bagaimana seseorang bisa menjadi homoseksual. Nah, ada 2 pandangan ekstrim ya mengenai kok bisa sih ya seorang jadi homo, jadi gay. Pandangan ekstrim yang pertama, dan ini yang ya pada umumnya dipegang oleh orang-orang liberal, oleh kelompok gay aktivis. Homoseksual itu merupakan kondisi biologis bawaan, ya, atau genetika. Karenanya apa? Tidak mungkin bisa diubah. Ya. Itu memang sudah bawaan. Seperti kamu, mereka bilang, kamu hetero. Masa kamu bisa jadi homo kalau memang kamu bukan orang homo? Jadi bagi mereka itu kita memang sudah didesain begitu rupa oleh Allah bagi mereka yang percaya pada Tuhan untuk menjadi seorang homo. Nah, kita coba lihat argumen mereka. Ada 2, saudara, yang mereka sering pakai untuk mempropagandakan pandangan ini. Ya, jadi ini yang sering kali dipakai, saudara, untuk mendukung gerakan mereka. Yang pertama, mereka menggunakan hasil penelitian INAH-free. Untuk gampangnya kita sebut INAH-free, ya. Di mana mereka bilang, dari penelitian, INAH-free orang-orang homo itu lebih kecil dari orang-orang hetero. Nah, mereka ini mengacu kepada penelitian Dr. Simon LeVay, saudara, masih hidup ini. Dia seorang neurologis, jadi ahli saraf, dokter saraf. Nah, Dr. LeVay ini melakukan penelitian di bagian otak yang bernama hipotalamus. Ya, seperti yang saudara lihat di bagian di merah itu. Hipotalamus ialah bagian otak yang merupakan pusat kontrol sistem saraf otonom. Nah, ini D sama Debbie ya yang ikut, wah, bisa nanti membantu menjelaskan lebih lanjut. Nah, letaknya itu tepat di atas batang otak, saudara. Kecil, ya, sebesar kacang. Beratnya itu juga katanya cuma paling 1% dari berat otak secara keseluruhan. Nah, LeVay itu meneliti bagian dari hipotalamus. Jadi bukan hipotalamusnya yang sudah kecil ini, tetapi bagian yang sangat kecil sekali yang disebut INAH-free, saudara. Ya. Nah, di dalam kesimpulan dia dari penelitian ini, di tahun 91, dia meneliti 41 mayat, saudara, yang terdiri dari 19 pria yang diduga, saudara lihat diduga ada tanda kutip, nanti saya jelaskan kenapa, homoseksual, 16 pria yang diduga heteroseksual, dan 6 wanita yang diduga heteroseksual. Jadi ada berapa? Objek penelitiannya 41 mayat, saudara. Nah, penelitian dia menunjukkan pria heteroseksual memiliki bagian atau daerah dari otak yang lebih besar daripada pria homoseksual, ya, dan daripada wanita, kurang dan, ya. Itu hasil penelitian dari LeVay, ya. Kemudian disimpulkan, oh, kalau begitu,
maka homoseksualitas itu merupakan faktor bawaan. Itu buktinya. Ainah free dari orang-orang homo lebih kecil dibandingkan dengan orang hetero dan juga dari bahkan wanita. Nah, temuan dia ini diterbitkan di Jurnal Science pada bulan Agustus 91. Dan ini, saudara, dipakai oleh grup mereka untuk menjadi dasar propaganda kalau homoseksualitas sudah bisa dibuktikan itu merupakan faktor bawaan. Nah, coba sekarang kita tanggapin ya, apakah hasil penelitian Dr. Simon LeVay itu valid bahkan secara ilmiah sekalipun. Jadi kesimpulannya kan begitu. Orang homoseksual yang LeVay teliti memiliki ainah 3 yang lebih kecil daripada yang heteroseksual. Nah, ini faktanya, saudara. Ternyata 3 pria homoseksual yang ia teliti memiliki ainah 3 yang lebih besar daripada yang hetero. Berarti 3 ini kan tidak mengikuti atau sesuai dengan kesimpulan dia. Dia bilang orang homo ainah 3-nya lebih kecil, tapi ternyata 3 dari orang homo yang dia teliti lebih besar, saudara, dari yang hetero. Nah, yang kedua, 3 dari kelompok hetero yang ia teliti lebih kecil ainah 3-nya daripada kelompok homoseksual. Nah, ini jadi saudara lihat, 6 dari 35 pria yang dia teliti, atau sekitar 70% dari total kelompok studinya, bertentangan dengan teorinya sendiri. Kalau memang teori dia itu benar, maka 3 orang homoseksual ini tentunya juga memiliki ainah 3 yang lebih kecil, dan 3 orang dari kelompok hetero punya ainah 3 yang lebih besar. Ya, saya harap saudara bisa mengikuti ini ya. Yang kedua, saudara, ini argumen yang dikemukakan dari kalangan neurologis sendiri, dari teman-teman dia sendiri, saudara. Ada kemungkinan mereka bilang LeVay tidak mengukur ainah 3 dengan tepat. Ya, kenapa? Bagian atau daerah yang LeVay ukur itu berukuran sangat kecil, lebih kecil dari snowflakes. Jadi para neurolog itu tidak punya kesepakatan apakah ainah 3 diukur dari volumenya, ukurannya, atau menurut jumlah neuronnya. Mereka bilang kok bisa? Simon LeVay tahu lebih kecil, lebih besar, yang diukur apanya? Karena itu kecil sekali, saudara. Oke. Yang ketiga, ini juga dari kolega sendiri, ya. Mereka bilang tidak ada kejelasan apakah struktur otak mempengaruhi perilaku atau perilaku mempengaruhi struktur otak, begitu, ya. Jadi maksudnya itu, kalau toh oke lah, kalau toh hasil penelitian LeVay itu benar seperti itu, nah itu terjadi memang dari lahir seperti itu sehingga mempengaruhi perilaku, atau sebaliknya. Karena orang itu berperilaku seperti itu, maka itu mempengaruhi struktur otaknya, begitu. Seperti orang yang terlibat drugs, ya, terlibat alkohol itu kan kalau kita lihat struktur otaknya juga berubah, saudara. Makanya Dr. Kenneth Clevington dari institut yang sama dengan Dr. Simon LeVay, dia menunjukkan bahwa neuron-neuron dapat berubah dalam menanggapi suatu pengalaman. Dia bilang, Anda bisa mendalilkan bahwa perubahan otak terjadi sepanjang hidup sebagai sebuah konsekuensi dari pengalaman. Ya, ini juga ada istilah neuroplasticity. Jadi bagaimana struktur otak itu ternyata fleksibel, saudara. Makanya kalau Alkitab berkata pembaruan pikiran, itu sebetulnya secara saintifik sudah bisa dibuktikan kita bisa itu merubah pola pikir, merubah habit, begitu ya. Argumen yang keempat, LeVay sebenarnya tidak tahu secara pasti mana dari subjek penelitiannya yang homoseksual dan yang heteroseksual. Nah, dia akui ini, saudara. Dia akui. Dia bilang hal ini merupakan kelemahan yang tidak bisa disembunyikan dalam penelitiannya. Nah, tadi ingat, saya taruh tanda kutip diduga homoseksual, diduga hetero kan ya.
Kenapa? Karena sebetulnya Simon sendiri itu tidak yakin, saudara, mana yang betul-betul homo, mana yang hetero. Nah, lalu kesimpulan dia untuk mengkelompokkan itu dari mana? Dari catatan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah mati itu, saudara. Nah, jadi berdasarkan catatan yang dia dapatkan tentang orang-orang yang ditelitinya, ia berasumsi demikian. Jika catatan atau data tentang pria yang bersangkutan tidak menunjukkan kalau dia seorang gay, ya mestinya ya seorang hetero, begitu loh. Jadi berdasarkan catatan yang ada, ya orang ini kok tidak pernah menyebutkan kalau dia punya kecenderungan dengan sejenis, oh ya mestinya dia hetero. Bayangkan, saudara. Jadi objek penelitian dia pun secara ilmiah ini dipertanyakan akurasinya. Nah, yang terjadi apa? 6 dari 16 orang ia teliti, yang menurut catatannya adalah orang hetero. Tadi kan sudah ingat ya, 16 dia duga hetero. Tapi yang dianggap hetero ini matinya karena apa? AIDS. Nah, memang orang hetero juga bisa kena, tetapi most likely waktu itu khususnya mereka yang banyak korban dari AIDS itu orang homo. Jadi saudara lihat sendiri di sini. Nah, hal ini meningkatkan kemungkinan kalau sejarah kehidupan seseorang mungkin telah dicatat secara tidak lengkap dan akurat. Nah, pertanyaannya, kalau orang-orang menjadi subjek penelitian LeVay itu tidak diketahui secara pasti mana di antara mereka yang hetero, mana yang homo, apakah manfaat yang bisa kita peroleh dari kesimpulan dia tentang perbedaan di antara mereka? Saya mengerti ya. Lah ini objeknya saja atau subjek penelitiannya aja, tidak pasti mana yang hetero, mana yang homo. Lalu bagaimana dia bisa menyimpulkan kalau orang homo itu lebih kecil? Lawang yang dianggap homo belum tentu juga seorang homo. Itu maksudnya, saudara. Ya. Kelima, LeVay tidak mendekati subjeknya secara objektif. Kenapa, saudara? Dalam interview dengan majalah Newsweek, Simon LeVay secara terbuka menyatakan dia adalah seorang gay. Nah, setelah kematian partnernya, dia bertekad, saudara, untuk menemukan penyebab genetik. Jadi dia tuh mindset-nya, asumsinya sudah, oh, pasti orang gay itu karena genetik. Nah, untuk membuktikan asumsinya ini, dia melakukan penelitian tersebut. Ya, bahkan dia siap untuk meninggalkan dunianya, meninggalkan kedokterannya, ya, untuk selamanya, kalau tidak bisa membuktikan itu. Nah, dia juga punya misi. Dia berharap untuk mendidik masyarakat tentang homoseksualitas yang akan mempengaruhi sikap hukum dan agama terhadap homoseksualitas. Nah, saudara, hal ini tentunya tidak mengurangi kredibilitas dia sebagai seorang neuroscientist. Namun sulit untuk tidak mengatakan kalau penelitiannya tidak bias, ya, dengan latar belakang seperti itu. Yang keenam, komunitas ilmiah tidak sepenuhnya menerima studi dari Dr. LeVay ini. Nah, contohnya, saudara, ini beberapa komentar ilmuwan-ilmuwan yang lain seperti Dr. Richard Nakamura dari National Institute of Mental Health. Dia katakan, diperlukannya suatu upaya yang lebih besar, lebih lanjut untuk memastikan adanya hubungan antara struktur ini dari homoseksualitas. Ya, jadi masih belum begitu jelas. Nah, yang lebih signifikan lagi, saudara, dua profesor psychiatry dari Johns Hopkins University, sekaligus juga seorang researcher terkemuka yang bernama Lawrence Mayer, dan juga rekannya Paul McHugh. Mereka berdua secara khusus intens melakukan studi tentang hasil penelitian para ilmuwan tentang apakah orang-orang homoseksual itu memang sejak lahir ditentukan demikian atau memang itu satu faktor genetik. Dan hasil penelitian mereka ini dituangkan di dalam satu artikel yang panjang, saudara, 143 halaman, saudara, ya, dimuat di The New Atlantis.
Secara singkat, saudara, kedua saintis ini menyatakan, menegaskan, tidak ada bukti ilmiah yang cukup definitif yang tersedia untuk menunjukkan kalau orang-orang gay, lesbian, dan transgender dilahirkan dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu. Nah, ini saya kutip secara langsung aja ya. Studies of the brains of homosexuals and heterosexuals have found some differences, but have not demonstrated that these differences are inborn rather than the result of environmental factors that influence both psychological and neurobiological traits. Lebih lanjut, dia bilang, there is actually some evidence that suggests sexual orientation is fluid. Nah, saudara, mereka berdua ini bukan orang Kristen, setahu saya, ya. Mungkin saya tidak tahu, tapi yang pasti bukan pendeta, bukan utusan dari gereja, tetapi pure scientist yang mau mencari kebenaran. Apakah benar sih argumen-argumen yang dinyatakan oleh para saintis yang mendukung pandangan itu? Dan ternyata kesimpulan mereka berdua, tidak ada bukti ilmiah yang cukup yang tersedia saat ini untuk mendukung pandangan itu. Nah, argumen lain yang sering juga mereka pakai untuk menyatakan bahwa homoseksual itu merupakan kondisi biologis bawaan atau genetik, mereka bilang itu sudah dibuktikan secara ilmiah dengan adanya gay gene. Mereka bilang ada itu gay gene. Nah, jadi mereka bilang memang ada bagian dari genes dari mereka ini yang membuat mereka cenderung atau punya orientasi seksual dengan sejenis. Tapi saudara, baru tahun kemarin, ya, saudara, ini saya bacakan. Pada tanggal 30 Agustus 2019, sebuah studi tentang kaitan gene dengan homoseksualitas diterbitkan di jurnal Science. Ya. Nah, studi tersebut itu memeriksa, kalau tadi saudara, Simon LeVay, berapa yang dia teliti saudara? Cuma 41. Dan itu pun juga dia tidak tahu pasti mana yang betul-betul homo, mana yang hetero. Studi ini dilakukan terhadap hampir 500.000 orang. Ya. Nah, intinya apa saudara? Setelah dilakukan survei studi yang begitu panjang, kesimpulan mereka, tidak ada perbedaan genetik tunggal. Ya, jadi dari sudut pandang genetik, tidak ada saudara, perbedaan genetik tunggal dari perilaku seksual lawan jenis maupun sesama jenis. Ini kata ahli genetik dari Institut Kedokteran Molekuler Finlandia, yaitu Andrea G. Jadi, tadi ternyata yang argumen mereka bilang, ini sudah terbukti. Belum, saudara. Tidak ada bukti tersebut. Nah, kepada Scientific American, Erin Phelan, ini ahli genetika di Washington DC, menyatakan hasil penelitian tersebut sebagai akhir dari the gay genetica atau the death of gene gay theory. Ya, gene gay theory. Artinya apa? Sebetulnya secara saintifik saat ini tidak bisa lagi dipakai sebagai argumen untuk mendukung bahwa ada gen tertentu yang berbeda dari orang homoseks. Ini yang bicara bukan saya ataupun dari pihak gereja, tetapi dari scientific world sendiri. Ya. Nah, tadi pandangan ekstrem pertama dari pihak liberal, of course, atau mereka yang bahkan sekuler tidak di dalam Tuhan, tetapi juga
ada yang sebaliknya, yang menyatakan kalau homoseksual itu merupakan pilihan, ya, orientasi seksual atau gaya hidup seseorang. Sehingga apa? Menurut pandangan ini, kalau mereka mau berhenti jadi homo itu gampang. Nah, saya sebut ini sebagai pandangan yang ekstrim, karena nanti saudara akan lihat ada berbagai tingkat homoseksual, saudara. Nah, cuma ini pandangan ini banyak dimiliki oleh orang-orang Kristen, ya, oleh bahkan pendeta yang memandang orang homoseksual itu hanya ya itu kesukaan, seperti orang mau pilih makan apa, mau pakai baju yang mana. Jadi kalau sudah nggak suka kan bisa tinggal bajunya dilepas, ganti baju yang baru. Nah, seperti itu seakan-akan semua orang gay, semua orang lesbian itu memang mau pilih gaya hidup seperti itu. Nah, sebetulnya tidak demikian. Memang jelas ada, tetapi saya harap melalui webinar ini kita juga bisa melihat bahwa ternyata ada paling tidak 3 tingkat homoseksualitas. Ya, tingkat yang paling dasar itu yang disebut same-sex attraction. Jadi yang bersangkutan, saudara, for some reason itu kurang tertarik secara seksual dengan lawan jenis. Mereka lebih bisa misalnya terangsang begitu, melihat cowok yang six pack begitu. Ya, mungkin juga termasuk yang backpack begitu ya. Tapi dengan wanita tidak terangsang. Nah, yang pertama ini masih dalam taraf pasif, saudara. Ada rangsangan, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Tingkat lebih lanjut yang disebut homosexual orientation. Jadi ini lebih mulai aktif. Dia tahu dia tidak tertarik dengan sejenis, dengan lawan jenis, dia lalu melakukan hubungan dengan yang sejenis. Ya, ini dikelompokkan dalam homosexual orientation. Yang ketiga, ini sudah memandang dirinya sebagai seorang gay, menjadikan gay itu identitas dirinya. Ini orang-orang yang dengan lantang, tanpa rasa sungkan atau rasa malu menyatakan I'm a gay, gitu ya. Dan ini bukan lagi aktif, tetapi aktivis. Aktivis dalam arti mempropagandakan supaya gereja, masyarakat mendukung, menyetujui gerakan mereka. Nah, kita tadi perlu melihat bahwa ada kelompok-kelompok yang berbeda dari komunitas homoseksual. Nah, kalau mereka ini, misalnya ya, tertarik dengan sejenis karena bukan faktor yang memang sudah bertahun-tahun ya itu memang dia miliki, hanya misalnya situasi tertentu, keadaan tertentu yang membuat dia mencari kepuasan dengan homo, tentunya itu tidak sulit untuk diubah. Misalnya, saudara, contohnya orang hetero kemudian masuk penjara. Nah, di penjara tidak ada wanita. Nah, ketika dia ya oleh image-nya mungkin ya diajak berhubungan begitu, ya dia mungkin merasakan kenikmatan. Tetapi itu bukan karena dia seorang gay. Nah, kalau kasus seperti itu, waktu dia nanti keluar dari penjara, ya of course dia bisa kembali. Kalau dia bertobat, ya dia mudah untuk meninggalkan perilaku seperti itu. Tapi ada kasus-kasus di mana memang itu satu struggle. Ya, jadi kita perlu memahami akan realita itu. Homoseksual itu disebabkan oleh berbagai faktor, saudara. Jadi kalau tadi menyatakan pure faktor biologis, ya, kita melihat sebetulnya tidak demikian, ya. Mungkin ada, ya, ada faktor hormonal, ada karena faktor-faktor lingkungan dan sebagainya. Nah, pada umumnya orang bisa dikelompokkan dalam berbagai 4 ya atau 3 kelompok. Mereka yang berpandangan
penyebabnya faktor biologis, ya, ataupun yang kedua faktor psikologis. Jadi mereka ini lebih melihat seseorang menjadi gay itu bukan karena secara fisik seperti itu, ya, tetapi karena faktor psikologis yang dialami. Nah, memang saudara boleh dikata sampai tahun 1980-an para psikolog itu cenderung melihat atau menyetujui faktor psikologis inilah yang menyebabkan seseorang menjadi gay. Misalnya, saudara, dalam banyak penelitian ditemukan anak-anak laki yang punya papa yang distant, papa yang tidak bisa dekat, ya, yang tidak care terhadap sang anak, yang asing, ditambah lagi dengan mama yang dominan, misalnya. Ataupun anak-anak yang merasa ditolak oleh kedua orang tuanya. Itu di dalam perkembangan seksualitasnya, ya ini juga penelitian terhadap mereka, saudara, itu bisa mengakibatkan mereka cenderung menjadi seorang gay atau lesbian. Jadi lebih ke faktor psikologis. Misalnya seorang wanita yang dikecewakan oleh pria, mungkin oleh pacarnya, sudah dikhianati cintanya, itu bisa for some reason dia lebih tertarik kemudian menjadi seorang lesbian. Jadi ini faktor psikologis yang dilihat. Lalu ada yang berpandangan sebetulnya perpaduan, ya, orang bisa menjadi seorang gay dan lesbian itu bisa karena faktor psikologis, ditambah dengan faktor psikologis, ditambah juga dengan faktor lingkungan. Ya. Jadi tidak hanya satu faktor. Dan rupanya yang ketiga ini, saudara, yang menurut saya itu lebih mendekati realita. Ya. Nah, American Psychiatric Association sendiri menyatakan sampai saat ini penyebab orientasi seksual, ya, itu tidak diketahui. Kok seseorang bisa menjadi hetero, bisa menjadi homo, itu belum bisa diketahui, saudara. Nah, kemungkinan itu ada banyak faktor penyebabnya, termasuk yang berakar pada biologis dan perilaku yang mungkin berbeda pada satu individu dengan yang lain, bahkan berbeda dari waktu ke waktu. Jadi untuk kasus-kasus orang-orang gay, lesbian itu tidak bisa disamaratakan. Faktor penyebabnya bisa berbeda-beda. Ya. Nah, yang saya ingin tambahkan di sini, yang memang secara umum itu tidak dibahas ya, kalau kita membaca literatur di Google, kalau saudara search, ya, causes of homosexuality, tidak ada faktor ini, saudara. Tetapi Alkitab melengkapi kita untuk memahami kenapa seseorang bisa menjadi gay atau lesbian di samping tadi, faktor-faktor tadi, saudara. Nah, biasanya ya, orang Kristen memang berpandangan seperti ini. Jadi yang tadi itu dianggap penyebab utama. Faktor biologis, ya, relasi yang terganggu dengan orang tua sejenis, citra diri atau self-image yang poor, dan sebagainya. Lalu penyebab tambahan itu dosa, baru terjadi homoseksualitas. Tapi menurut Alkitab sebetulnya kebalikan, saudara. Penyebab utama adalah hati yang berdosa. Sedangkan penyebab tambahannya adalah yang tadi faktor biologis, psikologis, lingkungan, pengalaman, ya, itu penyebab tambahan. Tetapi akar dari semua ini adalah dosa. Kita telah belajar bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa, ya, dan dosa itu merusak seluruh aspek di dalam diri manusia. Itu yang disebut apa? Total, apa saudara? Ada yang tahu? Total depravity. Total depravity, ya, betul. Ya. Jadi seluruh aspek kehidupan manusia akibat dosa itu sudah tercemari, saudara.
Makanya saudara, Matius 19 ayat 12, mungkin saya bacakan aja ya, supaya saudara bisa tahu Matius 19 ayat 12, ketika berbicara tentang perkawinan, Tuhan Yesus berkata, ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ya, jadi ada saudara memang karena akibat dosa itu, maka salah satu aspek yang dirusak itu aspek seksualitasnya. Jadi ini yang oleh dunia secara umum mereka tidak tahu, ada faktor spiritual yang menyebabkan seseorang menjadi homoseksual. Dan kalau saudara lihat Roma pasal 1, bagaimana orang-orang itu melakukan persetubuhan yang tidak wajar, kalau saudara baca konteksnya, maka itu terjadi kenapa? Karena mereka tidak memperdulikan Allah, tidak tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Sehingga apa? Allah membiarkan mereka. Ya. Roma 1 ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, ayat ke-26, karena itu, sekali lagi disebutkan, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi, Paulus sendiri melihat seseorang bisa melakukan hubungan yang sangat memalukan, yang tidak wajar itu. Kenapa? Karena mereka orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, tidak menyembah Allah yang benar, sehingga sebagai hukuman, Allah membiarkan mereka. Jadi hukuman Allah itu tidak dalam bentuk saudara aktif, mendatangkan bencana, sakit, dan sebagainya. Tapi dengan Allah berdiam diri, udah orang Jawa bilang sak karep-karepmu begitu, dibiarkan saudara, ya, itu mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan seperti itu. Ya, jadi ada 4 faktor yang menyebabkan kenapa seseorang bisa menjadi homoseksual. Nah, berikutnya adalah apakah orang homoseksual bisa berubah menjadi heteroseksual? Sekarang saya beri kesempatan pada saudara yang setuju bisa. Siapa? Kalau ngangkat tangan, ya ini saya melihat beberapa yang setuju. Ya, iya, banyak juga ini ya. Oke. Yang tidak setuju, saudara. Kalau yang tidak angkat tangan lagi mikir-mikir ya. Oke. Iya. Nah, saudara, memang ada 3 pendapat, saudara. Ya. Yang pertama, tidak mungkin bisa. Nah, saudara sudah bisa tebak siapa yang menyatakan ini. Of course, kelompok mereka, ya, bagi aktivis, para pro-teologi, mereka menyatakan tidak mungkin bisa. Ya. Itulah sebabnya di California misalnya, saudara, tidak boleh itu seorang konselor melakukan terapi conversion, saudara. Terapi reparatif, yaitu satu terapi yang
berusaha mengubah orientasi homoseksual dari sang klien. Jadi ini sudah ada ketentuan, karena mereka asumsinya berdasarkan tadi, misalnya dari DSM, ya, para psikiater menyatakan itu sesuatu yang normal, itu sesuatu yang tidak perlu diubah, dan memang nggak bisa diubah, begitu. Sehingga kalau ada konselor, ya, yang mencoba mengubah orientasi seksual seseorang itu bisa kena perkara, saudara. Nah, pendapat yang berikutnya itu pasti bisa, ya, semuanya pasti bisa, karena, nah, saudara yang jawab pasti bisa, alasannya apa, saudara? Silakan, apa yang mau memberi jawaban? Kenapa saudara percaya pasti bisa? Karena Tuhan menghendaki kita normal. Karena Tuhan menghendaki kita normal, ya. Karena juga ada kuasa Roh Kudus yang menyertai, ya. Nah, saya mengaminkan itu, saudara. Hanya begini, kembali lagi dengan realita bahwa we are living in a fallen world. Sehingga apa? Pada kenyataannya, tidak semua akibat dari dosa-dosa itu, homoseksualitas itu merupakan salah satu saja yang bisa di-fix selama kita hidup di dunia ini. Jadi, bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil, saudara. Ya. Tapi pada realitanya ada orang-orang tertentu yang walaupun sudah bertobat, walaupun tahu itu dosa, tapi struggle di dalam diri mereka itu tetap ada, saudara. Ya. Makanya saya sebutkan di sini ada alternatif yang ketiga, yaitu tergantung dari kasusnya. Karena kasus untuk setiap orang homoseksual itu bisa berbeda-beda, saudara. Nah, saya sekarang berikan kesaksian dari orang-orang yang mengalami perubahan total, ya, karena kuasa Tuhan. Contohnya Frank Wolfton. Saudara, umur 13, papahnya meninggal. Dia ke gereja, ternyata pendetanya seorang, ya, yang tidak takut akan Tuhan, justru mendorong dia untuk menjadi seorang gay, saudara. Singkat cerita, 25 tahun lamanya si Frank ini hidup sebagai seorang gay, sebagai seseorang yang ya sudah pure lah, sudah hidup dalam dosa. Tapi umur 43-an dia bertobat, dia mengenal Tuhan, dia tahu itu dosa, dan Tuhan mengubah, saudara, kehidupannya. Dan orang ini termasuk salah satu pendiri dari Exodus Ministry, ya, kalau saudara pernah dengar itu, untuk melayani khusus orang-orang gay. Dan dia menikah, saudara, ya, bersama dengan istrinya ini, sudah membimbing ribuan orang-orang yang punya struggle dengan sexual orientation mereka. Dia 2 tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan, saudara. Ya. Kemudian juga Joe Dallas. Ini sudah masuk kategori gay aktivis, saudara, bukan lagi aktif. Dia dulu juga melayani di gereja MCC di LA, itu, saudara. Selama bertahun-tahun dia mempropagandakan bahwa being gay itu bukan dosa. Tuhan itu menciptakan kita demikian, tapi kemudian dia bertobat, saudara. Dan dia menulis banyak buku yang saya pakai cukup banyak sebagai sumber dalam buku saya. Bagaimana dia mengkoreksi itu, pandangan-pandangan teologi yang keliru. Dan dia menikah, saudara, masih hidup sampai sekarang, dan dia melayani orang-orang yang struggle dengan dengan seksual orientasinya. Yang ketiga, Dennis Jernigan. Nah, ada yang tahu siapa dia ini? Dia seorang worship leader. Saudara, dia tidak pernah mengira bahwa dia bisa mengalami perubahan hidup. Ya. Dia selama bertahun-tahun hidup sebagai seorang gay, tapi kembali Tuhan mengubahkan dia. Nah, dia mengubah satu lagu yang saya kira terkenal secara internasional, ya.
lagu ini, saudara. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. Ini yang menulis dia, saudara, yang sudah mengalami perubahan hidup. Dia menikah, punya 9 anak, saudara. Kita semua kalah sama dia, ya. Tidak ada yang anaknya sampai 9. Nah, having said that, saya juga perlu menyebutkan Christopher Yuan ini, saudara. Dia bukan orang Kristen tadinya, tapi mamahnya mendoakan dia siang dan malam. Dia sudah masuk kedokteran, mau jadi dentist, tapi terlibat drugs, bahkan menjadi dealer, dia dimasukkan ke penjara, saudara. Tapi justru di penjara itu, dia membaca Alkitab. Selama ini dia hidup sebagai seorang gay. Dan dia, ya sudah, hidupnya ada kacau balau. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertobat. Tapi apa yang terjadi? Apakah seksual orientasi dia itu hilang? Dia bilang tidak, saudara. Walaupun dia sudah bertobat, dia tahu dia tidak akan bisa tertarik dengan wanita. Makanya sampai hari ini, saudara, dia mengambil keputusan untuk tidak menikah. Karena itu tidak fair bagi sang istri. Dia tidak ada rasa tertarik dengan wanita. Nah, dia kemudian mengabdikan diri, sekolah sampai sekarang menjadi seorang profesor di Moody Bible Institute. Dan dia melayani bersama mamahnya, saudara. Tapi dia menyatakan, kalau seorang gay bertobat, bukan berarti lalu menikah, ya, atau menjadi seorang hetero. Menarik sekali apa yang Dr. Christopher Yuan katakan. Lawan kata dari homoseksual itu bukan heteroseksual, tetapi kekudusan. Jadi dia masih punya struggle dengan orientasi seksnya dia, tapi dia mengendalikan, dia menundukkan diri di bawah Tuhan, dan tidak membiarkan godaan itu menang atas dia. Dia fokuskan sekarang untuk melayani orang-orang juga yang struggle dengan masalah ini. Contoh lain juga, Sam Allberry, seorang profesor dan juga pastor. Seperti Christopher Yuan, dia bertobat, tapi dia tidak menikah. Karena memang dia juga tahu, dia tidak bisa tertarik secara seksual kepada wanita. Tapi dia hidup dalam kekudusan. Dan dia menulis buku ini, saudara, Is God Anti-Gay. Bagus sekali, tidak tebal, saudara, tetapi padat. Ya, ini sudah terjual ratusan ribu kopi, saudara bisa memesan ini. Is God Anti-Gay. Tidak terlalu panjang bukunya, kecil, agak tipis. Jadi, ini semua menunjukkan bagaimana kita percaya kuasa Tuhan yang membawa perubahan. Tetapi perubahan yang utama itu apa, saudara? Perubahan hati, ya, menyadari dosa-dosanya, menghentikan dosa-dosanya. Tentang struggle, itu bisa, masih ada. Tetapi bagi orang gay, orang homoseksual yang sudah sungguh-sungguh menundukkan diri kepada Tuhan, mereka tidak membiarkan godaan itu mengalahkan mereka. Jadi, jawaban untuk mengatasi homoseksual ini tidak selalu harus dengan menikah, saudara. Ya. Nah, yang terakhir, sebelum itu, kalau tadi dari segi spiritual itu memungkinkan, ternyata dari segi medis pun, dari segi saintifik juga bisa. Jadi kalau tadi misalnya APA, American Psychiatric Association, menyatakan tidak mungkin, itu juga tidak tepat, karena Dr. William Consiglio, profesor di Southern Connecticut State University, dari hasil penelitiannya selama 17 tahun terhadap orang-orang gay dan lesbian yang ingin mengalami kebebasan dari seksual orientasi mereka, ternyata hasilnya, saudara, 40% dari kliennya menemukan resolusi pribadi dan menikmati penuh kehidupan heteroseksual. Dengan banyak di antara yang menikah dan memiliki anak-anak.
Jadi 40% itu besar, saudara. Nah, 40% yang lain mencapai resolusi fungsional dalam arti mereka mampu mengendalikan pikiran-pikiran, ketertarikan, dan perilaku homoseksual, jadi bisa mempertahankan, tetapi mereka memutuskan tidak menikah. Hanya 20% sudah berhenti dari program dan akhirnya aktif kembali ke praktek homoseksual. Jadi paling tidak di sini kita lihat, bukannya tidak mungkin, 40% itu terjadi. Lalu juga ini yang menarik, Dr. Robert Spitzer. Sudah tadi ingat saya menyebut DSM ketiga, dia ini yang menjadi kepala ya, tim untuk merevisi. Tapi ternyata dia dalam penelitian terhadap 200 selama 14 tahun untuk yang pria dan lesbian 12 tahun menyatakan 66% pria dan 44% wanita telah sampai pada tahap apa yang ia sebut good heterosexual functioning. Nah, ini yang mantan malah Presiden American Psychological Association, Dr. Nicholas Cummings. Dia bilang, saya itu seorang pejuang seumur hidup bagi hak-hak kaum Q. Namun, saudara, dia menegaskan bahwa homoseksual dapat berubah. Dan pandangan APA saat ini, kalau homoseksual tidak dapat berubah adalah salah. Nah, tentunya dapat di sini bukan mutlak 100%, tetapi ada kemungkinan, bukannya tidak mungkin begitu. Ya. Nah, yang terakhir, sikap dan pelayanan gereja terhadap homoseksual. Ini saya sudah berbicara 1 jam 20 menit ya. Nah, masih 10 menit ya. Oke. Yang pertama, saudara, jangan membenci, menghakimi, dan menolak mereka. Saudara, banyak dari mereka ini yang sebetulnya sudah struggle dengan seksual orientasi mereka. Saya sempat mengkonseling beberapa orang yang punya masalah ini, bahkan seorang hamba Tuhan, saudara. Dan memang, saudara, ya, banyak yang disebabkan oleh karena faktor lingkungan keluarga yang membuat mereka menjadi seperti itu. Tapi mereka bilang, saya sudah bertobat, saya tahu itu salah. Tapi nggak ada itu ketertarikan dengan lawan jenis. Sehingga hamba Tuhan ini memutuskan sampai hari ini tidak menikah, saudara. Jadi kita perlu mengerti, ada beberapa kelompok, saudara. Tidak semua orang homoseks itu seperti yang kita lihat di Gay Pride Parade, saudara, di San Francisco misalnya. Tidak semua seperti itu. Sama seperti orang hetero, ada yang sopan, ada yang tidak sopan. Ada yang hidupnya benar, ada yang kacau. Nah, mereka itu juga tidak semua kacau, tidak semua orang-orang yang tidak sopan. Ya. Nah, jadi salah kalau gereja atau orang Kristen menghina, menghakimi, kamu bakal masuk neraka, begitu ya. Lalu menolak mereka. Ya. Kita ingat bagaimana Tuhan kita datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita tidak setuju dengan pandangan mereka, kita tidak setuju dengan praktek yang mereka lakukan, tetapi bukan berarti kita harus membenci dan menolak mereka. Yang kedua, jangan hanya memfokuskan pada dosa homoseksual. Nah, ini yang juga mereka kemukakan pada kita, saudara, orang-orang yang tidak setuju. Nggak fair. Kenapa sih kalian itu hanya memfokuskan pada dosa ini? Bukankah Alkitab kalian berbicara tentang banyak dosa? Tapi kenapa soal ini saja yang kalian fokuskan? Soal divorce, soal perzinahan, adultery, ketidaksetiaan dalam pernikahan. Itu berapa banyak jemaat kalian yang melakukan itu? Kenapa kalian tidak mempermasalahkan? Nah, saudara, memang di Alkitab sendiri, kalau kita baca misalnya di 1 Korintus 6, Paulus berkata apa, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang, saudara, tidak adil akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Orang cabul, bahasa Yunani-nya pornoi. Dari kata ini kita mengenal istilah apa, saudara? Ada yang tahu? Pornografi. Jadi, saudara, pornografi dosa enggak, saudara?
Menurut ayat ini jelas, saudara. Ya. Kemudian penyembah berhala. Dan berhala ini tidak hanya berupa patung, tetapi apa yang menjadi pusat perhatian, dedikasi kita, entah itu karir, entah itu hobi, itu juga bisa menjadi berhala, saudara. Orang berzina, jadi orang hetero tadi melakukan hubungan di luar pernikahan, atau moikoi, banci, malakoi, orang pemburit, arsenokotai. Nah, ini memang menunjuk yang dua ini LGBT tadi, saudara. Tapi jangan lupa ada kelanjutannya. Apa? Pencuri, orang kikir. Jadi orang pelit itu juga, saudara. Stingy, ya, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, loh. Jadi saudara, memang jangan hanya memfokuskan kepada dosa homoseks. Kita ini juga, ya, kalau toh Tuhan mau pakai kita melayani mereka, kita juga harus menyadari dosa-dosa kita sendiri, saudara. Ya, sambil kita berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi intinya di sini, kita mau memperlakukan firman Tuhan secara utuh, kita tidak selecting certain verses in the Bible. Tidak boleh, saudara. Ayat-ayat yang kita setuju, yang kita suka, kita pakai, yang kita itu mengena pada diri kita sendiri, kita ignore, itu tidak boleh. Kita harus menjadi anak Tuhan yang menerima firman Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, nyatakanlah kebenaran pada mereka dengan kasih. Jadi yang pertama ini kebenaran, saudara. Kita tidak boleh takut, ya, tidak boleh kompromi, karena habis gimana? Lingkungan saya itu tidak ada yang Kristen. Tadi saudara ingat statistik di Amerika, 90% mereka setuju dengan pernikahan sejenis. Lah cuma saya saja itu yang tidak setuju, susah, berat, pressure-nya terlalu besar. Sehingga kalau saya ditanya, ya sudah, saya bilang, ya sama seperti kamu lah. Gitu. Saudara, Tuhan mau kita menyatakan kebenaran, ya. Tapi, nah caranya apa? Dengan kasih, ya. Kita tidak menyatakan dengan sikap arogan, dengan sikap merendahkan, menghina mereka seakan-akan kita lebih kudus, lebih baik, bukan. Efesus 4 ayat 15, speaking the truth in love. Kita juga belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia memperlakukan seorang berdosa yang kedapatan berzina, yang mestinya, saudara, menurut hukum Musa, dilempari batu sampai mati. Tetapi Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Tapi Yesus menyatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ini dua prinsip yang kita perlu pegang, ya, menyatakan kebenaran dengan kasih. Yang keempat, bimbinglah mereka kepada Kristus. Nah, ini kesalahan umum, ya, yang dilakukan orang-orang Kristen kalau tahu misalnya temannya gay, maka itu fokusnya itu terpusat kepada mau merubah orientasi seksnya. Saudara, fokus yang utama bukan itu. Yang paling utama adalah memperkenalkan dia dengan Kristus. Supaya dia memiliki hubungan yang pribadi dengan Kristus. Supaya yang bersangkutan mengalami born again, menjadi anak Allah. Itu dulu, saudara, yang harus kita fokuskan, ya. Sehingga seperti Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerima Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan bagi mereka, ya, orang yang kita layani, kalau mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka juga akan menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus dikaruniakan di hatinya, sehingga memampukan mereka untuk meninggalkan dosa, untuk menyadari dosa-dosanya,
Kalau orang itu belum mengenal Kristus, nasihat kita itu susah untuk mereka pahami, sulit untuk mereka terima. Tetapi ketika seseorang itu menerima Kristus, seperti tadi Christopher Yuan, saat dia membaca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, membukakan pikirannya, hatinya, dia bisa sadar sendiri, saudara. Wah, berarti ini aku salah ya. Berarti yang aku lakukan ini dosa ya. Dia bertobat, dia menghentikan itu, saudara. Ya, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang terakhir, saudara, jangan lupa kalau toh saudara sudah membimbing teman saudara tersebut, saudara perlu terus mendoakan, membimbing, dan mensupport mereka. Ya, karena kalau toh orang seperti Christopher Yuan, tadi Joe Dallas sudah lepas dari kehidupan yang lama, bukan berarti mereka bebas loh, saudara. Ya, ya seperti kita, orang-orang hetero misalnya. Kita pun kan tidak lepas itu dari godaan-godaan seks. Jadi, kalau toh mereka sudah bertobat pun, orang-orang yang pernah hidup sebagai seorang gay lesbian ini, tidak lalu bebas begitu saja. Sudah bisa baca bagaimana struggle Paulus di Roma 7, dan juga berbagai macam dosa disebutkan dalam Galatia 5 yang harus kita waspadai. Ya. Nah, sebagai penutup, mungkin kata-kata Joe Dallas ini bisa kita renungkan, saudara. Dia sendiri sudah hidup sebagai seorang gay bertahun-tahun, menjadi seorang aktivis, kemudian dia dimenangkan oleh Tuhan. Namun dia juga tahu ya akan natur dosa yang masih bercokol kadang-kadang, sehingga dia katakan begini, dalam terang ini kita bisa bersimpati dengan mereka yang bergumul dengan natur homoseksualitas yang sudah mendarah daging. Entah apa yang menjadi penyebabnya, sebagaimana kita sendiri juga bergumul dengan keinginan-keinginan dosa yang sudah mendarah daging. Karena tidak ada yang memilih untuk mewarisi natur dosa dari Adam, maka kita pun menyetujui atau mengerti kalau orang-orang homoseksual tidak memilih natur orientasi mereka. Namun mereka dapat dan harus mendeklarasikan jika mereka menyatakan diri sebagai milik Kristus, maka mereka seperti kita juga dituntut untuk mengesampingkan apa yang nampaknya natural, yang sudah mendarah daging dan bahkan tidak dapat diubah di dalam, dan menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, mengikuti kehendaknya, bukan keinginan-keinginan dagingnya. Hanya dengan demikian, mereka dan kita semua dapat menemukan kedamaian yang sejati. Itulah sebabnya, baik yang homo maupun hetero, kita harus setiap hari walk with the Lord. Iblis berusaha, saudara, untuk menggoda, untuk menghancurkan hidup kita, pernikahan kita. Itulah sebabnya penting sekali setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti pimpinan dan kehendaknya. Biarlah, saudara, seminar ini bisa melengkapi saudara untuk bisa memahami isu ini secara biblika dan mengambil sikap yang lebih bijak. Ya.